JHT itu adalah di hari tuanya. Kalau dia PHK diambil. Contoh, saya kerja 3 tahun. Berapa sih JHT saya? 2 juta, 3 juta? Saya ambil, habis. Dapat lagi saya kerja lagi 2 tahun. Karena Bapak katakan tadi umur 32. Kerja lagi saya 2 tahun. Saya tarik lagi JHT, habis. Itu kan uangnya dia. Kenapa dia tidak berhak mengambil uangnya dia kembali? Bukan kita katakan tidak berhak, Pak. Ya tidak berhak dong kalau sudah umur 56. Dia tetap berhak. Ya. Cuman pemerintah mengatur. Pemerintah Bagaimana pekerja kita ini supaya produktif, jangan konsumtif. Presiden bilang Jadi nggak ada begini. masalah. Bang, Ini saya mau dari coba tadi kasih ini tahu Bang. clear ini Gini. sebetulnya. Presiden Bisa bilang nggak ada masalah. Dia 10 Ini tahun. ada yang Gini, tidak. karena undang-undangnya mengatur tata cara pengambilannya. Berarti undang-undangnya yang salah. Menurut saya sudah benar, tapi kalau ditafsirkan salah, silahkan judicial review. Kalau menurut saya benar. Maksud saya gini. Menurut Bapak, Maksud saya gini. benar uang karyawan dipotong tiap bulan. Bolak-balik. Tahan itu benar. Karena perintah undang-undang. Undang-undangnya berarti salah. Tidak, Belum. tidak salah undang-undangnya. Gini ya. Karena kembali ke filosofinya. Negara kan Intinya filosofinya menteri gini itu ya. lawan presiden. Ya, kalau kita Menteri baca lawan Susenas tadi presiden. saya katakan, Susenas 2020 jumlah orang yang paling miskin itu banyak di kelompok mana? Lansia. Ya. Ya, sementara usia harapan hidup semakin tinggi, teknologi kesehatan semakin baik. Artinya kita akan punya aging population, populasi yang lansia banyak. Kalau mereka sangat miskin nanti atau miskin, ini akan menjadi bahaya. Kalau miskin Nah, masa muda gimana? enggak, artinya gini dulu, dengar. Kan udah PHK. Iya, sekarang gini. Ketika dia itu nanti mau pensiun, barulah diperintahkanlah oleh undang-undang ini. Dapat jaminan pensiun, dapat jaminan hari tua. Ya. Pensiun itu sifatnya manfaat pasti, JHT iuran pasti, gelondongan langsung. Kalau Nah, sekarang pertanyaan tadi Abang belum dijawab. Kalau dia PHK apa? Sekarang ini sudah ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau ditanya uangnya mana? Sudah ada. Kalau kita baca, kita dengar pidato kenegaraan presiden di 2020 disebutkan oleh di APBN sudah dialokasikan untuk 0,22% sejak Februari 2021 sampai terus membayar iuran jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. 1, dialokasikan 6 triliun untuk modal awal. Jadi memang kalau ditanya uangnya ada nggak? Ada. Pertanyaannya, daripada mengalokasikan uang lain, kenapa nggak uangnya dikembalikan aja? Betul sekali. Bang, Balikan aja Kenapa uangnya. pemerintah? Ini kan dipotong dari Kok gaji. pemerintah urus Pemerintah Ini kan sudah niat punya. dari pemerintah untuk memberikan jaminan. Ada Jadi berapi-api. kita begini Bang, ya kalau kita Nggak masuk mengikuti yang maunya, ya, ini mirip dengan saya selalu mengandaikan mirip dengan antara anak dan orang tua. Ya namanya anak-anak selalu kepinginannya dia, tapi orang tua selalu melihatnya dari jangka panjang, perspektif jangka panjang. Demikian juga pemerintah. Pemerintah dalam hal ini menyiapkan jaminan hari tua, ya, agar supaya hari tua dari pekerja itu terjamin. Pertanyaan saya begini Pak, coba jawab. Si Poltak, begitu di PHK umur 32, akhirnya pengangguran. Pengangguran, nggak dapat Apakah, kerja. Bang Sebentar. Pengangguran, tidak dapat pekerjaan. Sehingga nggak relevan lagi soal pensiun atau tidak. Apakah adil? Dia pengangguran, puluhan tahun, Iya. kerjanya luntang Iya. lantung, tapi uangnya baru umur 56 bisa Iya. jadi. Apakah mungkin Bang Hotman, apakah Bang Hotman mengasumsikan si Poltak PHK umur 32 tahun, dia akan menganggur sampai umur 56 Kita tahun? ambil contoh. Ya, jangan ekstrim. Jangan terlampau dong. ekstrim maksudnya. Jangan ekstrim Karena kan dong. Memang ada. bekerja itu Saya- kan saya- ada. Ada Tanggapan kerjaan boleh. di antara ratusan juta mungkin Boleh ada. saya kasih tanggapan, Bang Hotman? Tetapi ini kan kita membuat suatu ketentuan yang berlaku umum, di mana di dalam kondisi umum, ya, itu semua orang yang normal akan mencari pekerjaan. Itu yang pertama. Dan dia juga akan mempersiapkan dirinya untuk masa tuanya. Itu yang Makanya pertama. dibutuhin Yang JHT. kedua adalah, ya, untuk persoalan jangka pendeknya dikarenakan beliau, ya, si Poltak ini kena PHK, pemerintah sudah menyiapkan program agar supaya dia terlindungi ketika dia terkena PHK. Ya, Itu ini berapa- saya mau nanggapi ini. Emang, nih. silakan. Emang kalau orang PHK dapat JKP
bertahan berapa lama sih uangnya 6 itu? bulan. 6 bulan. Cuma Itu 6 pun bulan, Pak. 45% dari total gaji terakhir. Iya, 3 cuma bulan 6 bulan. pertama, 25% nanti dari total gaji terakhir. Artinya menurut Bapak, 32. Jadi 6 bulan begini. itu nggak sebenarnya nggak fair untuk dipakai sebagai Enggak. jaminan. Jadi gini loh, saya katakanlah ini ada JKP. Tapi kalau kita bandingkan coba sekarang ya. Saya PHK, saya bekerja Sipoltak ini, saya anggaplah saya Sipoltak. Saya baru bekerja 5 tahun. Berarti saya menabung JHT baru 5 tahun. Ya. Tabungan saya mungkin baru 2 juta. Ya. Enggak. Dan kemudian saya kena PHK. Ketimbang saya ngambil JHT yang 2 juta. Mungkin lebih baik saya mendapatkan perlindungan dari JKP. Yang lebih baik dari itu ada. Ini kan tawaran nih. Yang lebih baik dari situ adalah JKP-nya dapat, JHT-nya boleh diambil. Ya. Iya. Kalau Ya kan, begitu, karena JHT kan punya dia. Bapak sebagai Begini loh, perwakilan sebentar, rakyat saya sebentar, kecewa sebentar, sekali. sebentar. Jadi Loh, ini saya gini. juga kecewa sebetulnya Bapak dari DPR tadi. tidak, DPR Begini, tidak. Pak Begini, Timbul ya, dari tadi karena ingin yang bicara kita harus terus. kita pertimbangkan. Terus dia soal undang-undang disalahkan. Iya. Seakan-akan ini salah. Iya, DPR Kan sempat salah. dibilang salah, terus Iya. dirubah lagi katanya nggak salah. Iya. Kalau mau kecewa dari tadi saya dengar terus nih, lebih baik saya nggak usah jadi pembicara ya Bang Kalau Rudi. dianggap salah, Karena apa? Karena ini Anda nggak fair tahan, ini. Diskusi jangan tidak ngomong fair. terus. Sebelah sana terus yang ngomong. Bukan, Iya. Saya mau kasih tahu. Gantian ngomong. Kan ditanya, mana pilihan yang terbaik? Saya katakan JKP diambil, JHT dapat. JHT dapat. Rakyat Kalau iya. dia mau, sebentar. Kalau seperti itu, Sebentar, Pak. sebentar, Saya Pak. kan mau bicara dulu. Sebentar. Kalau JHT-nya mau disimpan sampai 56 tahun, silakan. Kan boleh juga Boleh begitu. juga. Mau diambil sekarang, silakan. Karena ada orang JKP-nya diambil, Bang Hotman. Ya. Ternyata dia mau bikin usaha baru nggak cukup duitnya. Ya. Begitu dilihatnya JHT, andai kata JHT digabung dengan JKP, bisa bikin usaha baru. Dan ini kan bisa membuka lahan baru untuk dia dan bisa untuk bertahan. Akhirnya dia nggak miskin muda seperti yang dikhawatirkan Bang Hotman tadi. Ini loh, jadi ini pilihan-pilihan ini banyak. Oke. Kemudian begini, pemerintah katanya seperti orang tua mengasuh anak-anaknya. Tapi anak-anaknya nggak pernah didengar. Benar. Mestinya kan para pekerja didengar dong sebagai anak. Anak usulannya jangan Benar. begitu. Ya Oke. tolong dirubah. Ya dengan demikian ada diskusi antara orang tua dengan anak. Coba, Sehingga keputusan yang diambil bisa diterapkan Kita bersama-sama. melihat dulu pooling tentang JHT ini. IS Ketenaga Kerjaan itu diawasi oleh OJK. Ya. Diawasi, diaudit oleh BPK. Asuransi Enggak, ini dengar dulu ya Pak. Asuransi Jiwasraya Iya, juga diawasi iya. oleh OJK di Tapi bursa. faktanya semuanya memang diawasi, ada betul. Nah, Ada. faktanya sekarang ketika kita bilang ada kasus di Kejaksaan Agung, itu kan hanya terkait dengan unrealized loss, terkait dengan saham. Unrealized loss itu waktu betul 48 triliun karena IHSG-nya turun. Ya. Nah, sekarang kalau IHSG udah 6.700, unrealized loss-nya itu turun. Itu kan hanya bagaimana bisnis kita beli saham. Kan kalau beli saham nggak mungkin naik terus, Bang. Ya. Naik turun. Itu namanya juga unrealized loss. Ya. Belum realisasi Tapi loss. unrealized Nah, ini loss pertama itu- ya. Tapi dari segi ekonomi ada Nah, loss. sekarang saya mau jawab Bang tentang Hotman, tadi. nambahkan sedikit aja sebelum ke sana Bang Timbul. Kalau di Jiwasraya, Asabri, kasusnya itu utamanya pada saham. Karena dia mainnya di saham gorengan. Ya. Gorengan. Tapi kalau tadi disebutkan oleh Bang Timbul tadi, struktur komposisi dari investasinya BPJS Ketenagakerjaan, utamanya ada pada SUN, pada utang negara, surat utang negara. Dan surat utang negara ini nggak bisa dipermainkan, Bang. Ya. Berapa persen dari dana? Tadi kan sudah saya disebut sebutkan. berapa persen di sana. Obligasi itu sekitar 64%, Ya. saham itu 14%, reksadana itu 7%, deposito 12%. Nah, Jadi yang bisa kalaupun beli, dipermainkan hanya 14%. kalaupun beli saham, Bang, Reksadana juga bisa ya dimainkan. dimainkan reksadana Ya, saham ya, ada. ya. Enggak Ya. gini, Bang. Saya mau tanya, apakah ini dana karena ras? Saya mau katakan, rasio klaim itu 71%. Rasio klaim itu apa? Klaim dibagi iuran yang masuk. Iuran yang masuk 100 dikembalikan 71. Ya. Artinya dari sisi pendanaan tidak ada masalah. Kedua, saya mau katakan per 31 Desember datanya 2021, deposito itu 52 triliun. Artinya deposito itu liquid, bisa dicairkan 1 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Bang Hotman, saya mau kasih tanggapan. Tidak ada Saya masalah kasih- terkait dengan kasih tanggapan kalau dulu. ketakutan ras. Nggak. Saya pikir dananya itu ada dan datanya itu ada. Seperti itu, Bang. Saya Pak kasih Peter, sebentar dulu. tanggapan. Apakah permen ini ada kaitannya, katanya APBN kita defisit? Ada kaitannya Hubungannya kan? itu, Bang. Nggak ada hubungannya itu. Ada. Ya. Kalau menurut saya ada. Nggak ada. Ya, begini, saya jelaskan. Ada Kenapa ini kaitannya. nggak ada hubungannya? Ya. Karena ini masalah jaminan hari tua yang sumber uangnya adalah dari pekerja dan perusahaan. Dan Itu kemudian pertama. uangnya dipakai gitu loh. Ya, dan kemudian itu dikelola oleh siapa? Oleh BPJS Ketenagakerjaan yang
Yang kalau dilihat tadi dijelaskan oleh Bang Timbul juga, pengelolaannya sampai saat ini terkategorikan baik. Ya. Yang kedua adalah bedanya dengan Jiwasraya adalah aliran kas untuk BPJS Ketenagakerjaan itu sekarang ini sangat liquid karena kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan sangat besar dan tidak berhenti. Beda dengan kalau itu diinvestasikan ke Sun. Ya. Kita kan tadi mengatakan APBN defisit. Kalau Sun dicairkan berarti kan negara harus bayar. Enggak. Saya kasih komentar, Bang. Itu, Bang Hotman. Ini kayak Makanya pengamat saya sebutkan semua, tadi. nggak ada suara buruhnya ini. Sebentar. Suara buruhnya Udah. hilang jadinya. Satu menit. Jadi silakan. kalau dia diperdagangkan di pasar sekunder tidak ada hubungannya, pemerintah harus membayar kembali. Jadi yang akan membeli adalah investor lain. Terima kasih. Begini, Kepada Pak Said. JHT itu dana segar. Ya. Makanya mau unrealized 100 triliun pun tetap liquid. Tiap bulan uang masuk, Ya. setiap tahun naik, Ya. jumlah peserta naik. Ya. Beda dengan Asabri dan Jiwasraya langsung ketahuan. Ya. Tapi kan kita nggak bisa biarkan Rp1 pun uang buruh dan pengusaha yang mengiur itu adalah korupsi. Ya. Nah oleh karena itu unrealized tadi saham yang kemudian tidak diberhentikan, kan tidak diberhentikan temuan dari Komisi 9 oleh direksi waktu itu. Mau seenaknya terus saja sahamnya turun, harus di-cut. Temuan BPK menjelaskan itu. Jadi Timbul jangan terlalu cerita yang indah-indah. Realitasnya ada persoalan. Nggak indah. Kami berpendapat bahwa betul ada ketidakcukupan dana di JHT akibat pandemi 2 tahun, orang kan ngambil JHT. Sehingga kecukupan dananya terganggu. Kemana itu? Itu yang temuan BPK harusnya dibentuk pansus. Bapak setuju dengan Pak Saleh gimana? Benar ada kecurigaan. Bukan kecurigaan, faktanya kenapa dana itu kemudian tidak boleh diambil, harus menunggu masa pensiun. Kenapa? Penjelasan dari netizen kan jelas. Jadi ini kan salah satu asumsi yang muncul dan berkembang di masyarakat. Ya. Tadi Menurut ini Bapak? dugaannya saya juga mungkin bisa jadi ini salah satu. Saya hanya mau mengatakan begini loh Pak Timbul. Uang yang liquid di Indonesia ini itu dipegang oleh 2 lembaga sekarang. Yang duitnya sampai di atas 500, yaitu BPJS Tenagakerja, satu lagi BPKH Pak, dana haji. Ya, itu hampir 500 juga, bahkan lebih ya, dana haji itu. Cuman tapi ini bukan uang pemerintah. Ini uang rakyat. Nah, karena itu kita harus menjaga ini. Kan masalahnya itu concern kita di situ. Kemudian yang kedua, ingat, BPJS Tenagakerja itu bisa dapat duit banyak itu bukan karena karya daripada direksinya yang begitu luar biasa, bukan. Tapi karena ada perintah undang-undang, setiap pekerja yang bekerja di perusahaan tertentu, dia harus wajib menjadi peserta BPJS. Karena dia wajib menjadi peserta BPJS, wajib membayar iuran. Jadi Anda berpendapat. Jadi karena itu mohon maaf, karena dia memang diwajibkan seperti itu, dan prestasinya itu sebetulnya menurut saya itu enggak biasa-biasa saja gitu. Karena itu kita harus hargai uang daripada pekerja ini. Pertanyaannya, jadi sebagai anggota DPR, Anda juga berpendapat bisa juga terjadi seperti di Jiwasraya dan Asabri di penggunaan uang ini oleh BPJS. Jadi sebetulnya gini, kalau itu pertanyaannya, jawabannya pakai analogi saja, Bang. Ya. Itu BUMN saja itu banyak yang rugi, banyak bangkrut, Bang. Ya. Apa tidak diawasi itu? Benar. Diawasi, Komisi 6 yang ngawasi. Kalau menurut bisa saya, juga habis gitu loh. Betul bahwa di sini ada Dewas BPJS, ada DPR, ada OJK, yang sana juga sama. Kalau menurut saya, sama. Bang Hotman, Tapi tetap Kita bisa istirahat rugi. dulu. Kita istirahat dulu setelah berikut ini. Kembali di Hot Room.